Show aja. Nah, ini dia matematika. Nah, jadi di semester 1 ini materi-materinya itu ada number system, partial fraction, bilangan rasional irasional, fungsi dan grafik eksponensial dan logaritma, terus ada limit fungsi dan limit. Ada 2 materi tambahan lagi yaitu jenis-jenis jenis-jenis limit jenis-jenis dari fungsi dan grafik, sama yang terakhir itu ada trigonometri. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ini materinya udah sesuai belum sama yang dipelajarin atau ada yang nggak ada gitu, Mbak? Ini materi ketiga nih kita nggak belajar gitu. Oke, mungkin ke depan aku bakal jelasin dulu ya nih satu-satu dari materinya. Nah, ini karena materi 1 dan materi 2 ini nggak saling berkesinambungan, jadi dulu. Nah, jadi materi 1 nanti bakal dibahas sama Mas Ibal, terus materi 2 nih bakal kita bahas sekarang. Oke, lanjut ya. Ini partial. Market banget ya. Lihat anda. Oke, jadi partial fraction ini secara garis besar tuh kita gimana caranya kita ngeubah suatu bentuk fungsi jadi bentuk yang lain kayak gitu. Kenapa kita perlu ubah? Karena dianggapnya asumsinya bentuk ini tuh jauh lebih ribet daripada bentuk yang ini gitu. Jadi dianggapnya bentuk yang kanan ini tuh jauh lebih sederhana daripada bentuk yang kiri kayak gitu. Makanya kita perlu caranya mengubah bentuknya tadi. Nah, partial fraction sendiri diklasifikasiin jadi 3 nih. Ada yang linear, repeated, sama kuadratik. Bedanya itu ada di penyebutnya. Kalau di linear itu dia nggak ada pangkat, simbol plus minusnya itu nanti selang-seling. Nah, kalau yang repeated itu nanti dia ada pangkatnya gitu. Sini nih. Nah, kalau yang ada pangkatnya kan, nah kalau yang kuadratik itu dia selain ada faktor yang berpangkat, ada juga yang enggak. Jadi dia kombinasi antara dari ketiga bentuk ini nanti cara penyelesaiannya juga akan sedikit berbeda gitu. Oke, ini aku lanjut. Nah, kita langsung lanjut ke bentuk linear faktor ya. Contoh soal aja biar lebih relate ya. Nah, di sini juga aku cantumin rumusnya supaya buat contekan kita gitu. Contekan kita buat ngerjain soal-soal selanjutnya. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal convert nih dari 2x kuadrat min 9x min 35 per x plus 1 x min 2 x plus 3 ini jadi bentuk linear. Ini tuh kita harus ubah ke bentuk linear. Nah, itu kita harus identifikasi dulu. Kita lihat nih penyebutnya. Penyebutnya ini sama kan kayak di bentuk linear. Nah, makanya kita pakai nantinya tuh tahap-tahap untuk ngubahnya itu ke dari bentuk linear kayak gitu. Nah, yang di soal ini yang berposisi sebagai fx itu yang atas ini nih. Si fx itu 2x kuadrat min 9x min 35 kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah, nah kayak gini nih. Bentuk yang bakal kita ubah kan yang ini ya. Jadi kayak gini kan. Nah, kita lihat nih kalau di rumusnya itu penyebutnya itu nggak berubah. Tapi cuma dipisah-pisah aja. Nah, kayak gini nih, pisah-pisah. Ini kan posisinya sama ya, X plus A. Di sini berarti yang tadinya X plus 1, di sini juga jadi X plus 1. Terus, karena penyebutnya ini udah kita samain, berarti kita tinggal cari nih, si variabel A ini apa, variabel B ini apa, dan variabel C ini berapa, kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan kita kali silang aja, kayak perkalian biasa kayak gitu. Nah, A ini nanti kita kali sama X min 2. Kita kali sama X min 2. Nah, A ini kita kali sama X min 2, terus kita kali sama X plus 3. Jadinya kayak gini ya. Nah, terus nanti yang B-nya juga kayak gitu.
B-nya kita kali sama X plus 1, sama kita kali sama X plus 3. Begitu juga sama C. Nah, yang C ini nanti bakal kita ubah, kita kali sama X min 2 sama X plus 1. Jadi bentuknya kayak yang bawah ini nih. Kayak gitu. Nanti kalau udah kita jabarin. Kita jabarin bentuk tadi. Nah, fx ini kan nantinya bakal sama kayak penyebutnya kan, kayak pembilang yang atas kan, bakal sama kayak yang faktor atas ini nih. Jadi si 2x kuadrat min 9x min 35 ini bakal sama kayak faktor yang atas ini, kayak gitu. Kalau udah, nah nanti kalian nih, kalian substitusiin nilai pembuat 0 dari penyebutnya. Kita kan penyebutnya ada X plus 1, X min 2, sama X plus 3 ya. Berarti pembuat 0-nya ada X sama dengan min 1, ada X sama dengan 2, sama X sama dengan min 3. Cara cari pembuat 0 itu kayak gini. Masih inget kan? Kalau di SMA dulu tuh pembuat 0 tuh kayak gini. Nanti X-nya jadi sama dengan minus 1. Nah, makanya nanti kita substitusiin nilai X sama dengan minus 1-nya. In kemana? Kita substitusiin ke sini. Sama. Nah, kita substitusiin. Kan ini kan tadinya 2x kuadrat min 9x min 35. Nah, karena si x-nya kita substitusiin min 1, maka jadi kayak gini kan. Jadi 2 min 1 kuadrat dikurang 9 kali minus 1 dikurang 35. Terus begitu juga sama yang A-nya. A ini kan tadinya X nih. Nah, si X ini kita ganti jadi minus 1. Jadinya kan A dikali dalam kurung ini minus 1 minus 2 kan. Nah, minus 1 minus 2 itu kan jadi minus 3. Nah, kayak gitu. Terus si X plus 3-nya ini karena X-nya itu disubstitusiin minus 1, berarti jadinya minus 1 tambah 3, kan 2. Nah, begitu juga sama yang lain. Kayak gitu. Nanti kalian substitusiin aja sampai akhirnya ketemu nih si yang persamaan kanan itu nantinya berupa minus 6A. Ya, karena dikali sama 0. Nah, terus persamaan yang kirinya itu bakal minus 24. Nanti bakal ketemu deh si nilai A-nya adalah minus 4. Kayak gitu. Nah, buat cara kita nyari nilai dari, kan tadi tuh tugas kita kan nyari A, B, sama. Kalau nyari nilai B itu, kita tinggal substitusiin nilai X sama dengan 2. Karena tadi X minus 1, sekarang X plus 2. Nah, kayak gini. Caranya sama persis kayak tadi, kalian tinggal substitusiin aja di persamaan yang ini. Di persamaan yang ini nih. Intinya persamaan ini kita mainin aja terus. Kita substitusiin sama nilai-nilai pembuat 0 dari faktor penyebutnya, kayak gitu. Karena tadi minus 1 udah, sekarang 2. Nah, nanti dari X sama dengan 2 ini ternyata ketemu B-nya minus 3, kayak gitu. Nah, nanti kalian untuk nyari nilai C-nya, nilai X sama dengan minus 3-nya, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nanti kalau udah, kalian tinggal masukin aja deh ke bentuk rumusnya. Tadi kan katanya rumusnya A per X plus A, B per X min B, plus C per X plus C kan. Untuk X plus A, X min B, X plus C ini kan kita tinggal ngikutin ini aja kan, nggak perlu diubah. Ini jadi si A itu jadi 1 itu jadi A, minus 2 itu jadi B, terus C itu jadi 3. Gitu. Jadi nanti cara menyajikannya adalah penyebutnya itu tetap sama dan nilai A, B, C-nya kalian substitusiin. Tadi kan nilai A-nya itu 4, jadi masukin 4. Terus nilai B-nya itu kan minus 3, berarti jadi minus 3. Nilai C-nya itu plus 1, jadi plus 1. Kayak gitu. Jadi untuk linear itu caranya kayak gini. Kita kaliin silang, setelah itu kita substitusiin sama nilai pembuat nolnya dari si faktornya tadi. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Tahu kecepatan gitu, jelasinnya. Oke, mungkin belum ada ya. Nanti kalau misalkan mau nanya nggak apa-apa.
ditanyain aja. Di akhir mungkin nanti nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya ke bentuk yang lain. Nah, ini bentuk linear. Aku kasih 2 contoh soal. Ada 2 kita mengadaptasikan cara pembagian biasa gitu loh. Misalkan 9 bagi 4 nih. Nah, kan kita kali dengan 2 ya. Hasil itu kan minus 1. Hasil itu kan 1. Nah, cara yang ada di sini nih, penyebutnya. Nanti ketemunya X min 3, kayak gitu. Nanti dengan sisa X minus 10. Nah, untuk kayak gitu, nanti cara penyajiannya bakal kayak gini. Hasilnya dijumlahin sama sisanya. Sisanya ini per ini dong penyebutnya, si pembaginya. Dengan cara kayak gini yang bakal kita selesain dengan cara linear. Kenapa kita bisa mempertimbangkan pakai cara ini? Karena nanti bakal lebih sederhana yang kita ubahnya. Yang tadinya itu X-nya sampai ada pangkat 3. Nah, ketika kita pakai cara kayak gini dulu, ubah ke dalam bentuk linear faktornya itu lebih sederhana, yaitu cuma per X plus 2, X min 1 aja. Kayak gitu. Jadi bakal jauh lebih mudah kayak gitu. Kalian bisa mengadaptasi. Nah, untuk sisanya itu caranya bakal sama kayak yang tadi. Kalian substitusiin nilai pembuat nolnya kayak gitu. Nanti hasilnya itu karena yang kita ubah pakai metode linear faktor itu yang ini doang nih, yang X min 10 per X plus 2 X min 1. Faktor yang pertama kita temuin tadi pakai cara sebelumnya ini. Kayak gitu. Untuk cara-cara ini sampai ke sini, nah, ini bakal sama kayak cara linear kita jelasin itu, kita belajar bareng. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Intinya dari bentuk linear faktor ini kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama yang linear faktor tuh, yang di awal. Dan yang kedua itu cara pembagian sederhana kayak gini. Pembagian bertingkat. Ini dua-duanya itu bisa dikombinasiin. Jadi pengerjaannya jauh lebih mudah. Kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu gak? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Nah, misalkan aku jelasinnya kecepatan, kalian ingetin aja ya. Di sini ada contoh soal yang bisa kalian kerjain. Di sini nggak aku bahas, cuma bisa buat teman-teman belajar bareng nanti. Nah, bentuk yang kedua itu ada bentuk repeated linear factor. Nah, bentuk repeated linear factor itu di sini aku tulisin rumusnya di pojok kanan ini buat contekan kita ngerjain contoh soal berikutnya. Ini contoh soalnya. Nah, tadi ingat ya kalau di repeated linear factor itu ada salah satu faktor yang berpangkat. Nah, kalau di contoh soal ini yang berpangkatnya adalah X min 1 kuadrat, kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini sebenarnya langkahnya itu masih sama kayak yang bentuk linear faktor, di mana ini nih, persamaan awalnya itu kita sama dengan persamaan yang ada di rumus. Nih, lihat. Kan rumusnya itu A per X plus A plus X plus A kuadrat plus C per X plus pangkat 3. Karena dia faktornya cuma X plus A pangkat 3 aja. Nah, kalau di kita kan ada 2 faktor nih. Ada X plus 3 sama X min 1 kuadrat. Makanya caranya adalah pertama itu penyebutnya itu X plus 3. Dan yang kedua itu penyebutnya adalah X min 1 pangkat 1
terus X min 2 pangkat 2 gitu. Jadi kayak bertingkat, kayak dijabarin gitu ya, X kuadrat ini jadi ada X min 1 pangkat satunya, baru nanti ada X min 1 kuadratnya. Nah kalau udah nanti kayak cara yang awal itu dikali silang aja. Nah kalau udah dikali silang, kan persamaannya jadi kayak gini. Kalau udah ketemu kayak gini, kita tinggal substitusiin aja deh nilai dari pembuat nol. Ini kayak gini kan, ini persamaan tadi. Ini kita tinggal substitusiin pembuat nolnya. Nolnya itu kan ada X plus 3 sama X min 1 kuadrat ya. Nah, kenapa di sini faktor itu enggak 3, enggak X plus 3 dikali X min 1 kali X min 1 kuadrat? Karena dengan pakai X min 1 kuadrat aja tuh, ini udah mewakili bentuk dari yang diinginkan sama rumusnya gitu loh. Jadi kalau misalkan di repeated linear factor, kita nanti kalau udah dikali silang, kita penyebutnya itu pakai rumus, pakai pangkat terbesar aja. Karena di sini pangkat terbesar adalah 2, jadi yang kita pakai adalah X min 1 kuadrat. X min 1-nya itu nggak usah. Nah, kalau udah, nanti tinggal dijabarin kayak tadi, sama disubstitusiin deh nilainya, nilai si pembuat nolnya. Jadi kan ada X plus 3, berarti pembuat nol itu minus 3. Nanti tinggal disubstitusiin, kita ketemu A plus 2. Kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti kan itu udah ketemu nilai A-nya. Untuk ketemu nilai selanjutnya, kita bisa substitusiin pembuat nol yang lain, yaitu X min 1. X min 1 ini kan pembuat nol itu X sama dengan 1 ya. Nanti kita substitusiin. Nah, ternyata yang ketemu adalah nilai C. Nilai C itu minus 4. Nah, berarti kita mau nemuin nilai B-nya dong. Tadi kan A udah, C udah. Nah, tinggal B-nya nih yang belum. Nah, nilai B-nya ini gimana cara nyarinya? Padahal kan si pembuat nolnya udah habis gitu. Cuman ada minus 3 sama 1. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kita tinggal pakai ini aja. Eliminasi substitusi kayak gitu. Gimana? Kita lihat nih. Dari persamaan ini nih, dari sini. Jadi nilai AX kuadrat min 2X plus 1 ini merupakan penjabaran dari ini nih. Ini kan awalnya persamaannya ini ya. Nah, nanti kalau udah dijabarin masing-masing, nih perkalian-perkaliannya bakal jadi kayak gini. Nah, kalau udah dijabarin kayak gitu, kita kaliin lagi nih si variabelnya. Jadi dikaliin lagi nih. A kali X kuadrat, A kali min 2X kali plus 1, kayak gitu-gitu. Sampai seterusnya. Nanti kita ketemu nih, bahwa di sini kan nilai koefisien dari X kuadrat itu kan 5 ya. Sedangkan di persamaan kanan, X kuadrat itu punya dua koefisien, yaitu A sama B. Artinya nanti nilai 5 ini merupakan penyebelahan dari A plus B. Kayak gitu. Atau misalkan kalau di cara ini, yang kita amati adalah si variabel X-nya. Kalau variabel X ini koefisiennya kan minus 2 ya di kiri. Nah, itu kalau di kanan itu ada min 2A sama plus 2B plus C. Jadi nilai si min 2 ini itu merupakan penjumlahan dari min 2A plus 2B plus C. Kayak gitu. Nah, karena tadi A-nya kita udah ketemu, C-nya udah kita ketemuin juga, itu tinggal disubstitusi. Nanti kalau udah disubstitusi, bakal ketemu nilai B-nya. Kayak gitu. Jadi kalau nemuin soal kayak gini, jangan panik. Kita pakai rumus sederhana aja kayak eliminasi substitusi kayak gitu. Nah, kalau udah nanti ketemu deh hasilnya. Nah, ini A-nya itu 2, B-nya itu tadi ketemu 3, terus C-nya itu ketemu tadi minus 4. Kayak gitu, tinggal disusun sesuai sama rumusnya aja. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Oh ya. Oh ya, boleh.
Iya boleh. Kalau misalkan kalian mau di sini ya, berarti dari sini ya nanti. Oke. Nah, sebenarnya bisa aja kamu pakai cara kayak gitu. Cuma ingat di sini masih ada variabel x. Nah, variabel x ini kan nanti kalau misalkan nggak diisi angka juga repot dong. Maksudnya nanti bakal ada variabel baru muncul. Jadi lebih baik kamu jabarin dulu semuanya, terus nanti kita pasang-pasangin gitu dari koefisien masing-masing variabelnya kayak gitu. Atau kamu udah coba? Uh, ya boleh. Ya. Coba nanti dicoba ya. Kasih juga. Teman-teman kalau yang lain mau nanya nggak apa-apa ya. Jadi ingat ya, tadi selain ada variabel A dan B, kita juga ada variabel X. Jadi itu perlu dipertimbangin juga. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, di sini ada contoh soal juga. Kalian bisa kerja ini iseng-iseng mungkin bareng teman-teman nanti. Oke, kita ketemu di bentuk kuadratik faktor. Ingat nih kalau di bentuk kuadratik itu penyebutnya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor kuadrat dan yang kedua itu faktor linier kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Lanjut langsung ke contoh soal aja. Nah, kalau kita lihat contoh soalnya ini, yang berposisi sebagai fx itu yang atas dan yang berposisi sebagai faktor kuadrat itu ini x kuadrat plus 1 dan yang berfungsi sebagai faktor linear itu yang x plus 1-nya. Kayak gitu. Kita lanjut dulu. Caranya sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya. Kita kaliin dulu, kita kali silang dulu. Nah, kayak gini nih. Nah, kita samain dulu nih bentuknya. Kan asumsinya ini sama dengan ya. Kayak gini. AX plus B, ingat kalau yang AX plus B itu penyebutnya harus yang kuadrat. Jadi yang ini, AX plus B per X kuadrat plus 2. Nah, terus yang C ini nanti penyebutnya itu yang linearnya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah tinggal dikali silang kayak tadi. Si AX plus B-nya dikali X plus 1, terus C-nya ini dikali X kuadrat plus 2. Nah, kalau udah, nanti tinggal di ini aja. Tinggal dibuat persamaan pembilangnya. Karena kan penyebutnya udah sama ya. Ini udah nggak usah diubah lagi. Dan kita tinggal pembilangnya aja kita samain. Nah, kalau udah kita buat persamaan pembilangnya kayak gini, tinggal masukin aja pembuat nolnya. Di sini kita iniin dulu pembuat nol dari yang X plus 1. Dari X plus 1 ini kan kita ketemu pembuat nol itu X sama dengan minus 1. Jadi kita substitusiin dulu nih nilai minus 1 ke persamaan yang kiri sama yang kanan. Nanti ketemu nih C plus 5. Kita keep dulu. Nah, kalau kayak gini, X kuadrat plus 2 itu mungkin kalau misalkan dicari pembuat nolnya itu bakal akar ya. Ya nggak sih? Bakal akar bentuknya. Jadi X plus akar 2 sama X min akar 2 kayak gitu. Nah, kalau ketemu akar-akar kayak gitu kan ribet ya ngitungnya. Jadi kita akalin pakai cara yang lain. Nah, kayak gini nih. Di sini tuh ini kita clear dulu. Nah, ini tuh pakai cara yang tadi tuh kita cocok-cocokin. Nih. Dari persamaan ini nih. Nanti yang masih di dalam kurung kita pecah aja semuanya. Jadi A sama X plus 1. Nah, si CX kuadrat plus 2 juga kita kaliin aja. Nanti jadinya persamaan yang ini. Nah, oke, kalau udah, kita lihat nih, si X kuadrat, itu kalau di kanan, koefisiennya itu A sama C. Sedangkan kalau di kiri itu dia koefisiennya 7. Maka kita bisa simpulin kalau 7 itu merupakan penyebelahan dari A sama C. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ngerti kan ya kayak gitu?
Sebentar ya teman-teman, kita tunggu dulu Mbak Tina. Halo teman-teman, sorry ya tadi aku reconnect nih, aku lanjut lagi. Oke, sorry banget ya tadi reconnect. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah dapat nilai A sama C ya. Oke, tadi kita udah dapat nilai A sama C. Nah, sekarang kita tinggal nyari nilai B. Nah, di sini kan B itu ada yang dari ini nih, koefisien X itu kalau di sebelah kiri ada nilai 5. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada si B sama si A. Jadi kita bisa simpulin kalau nilai 5 ini merupakan penyebelahan dari nilai A sama nilai B. Nah, itu tuh kita lihatnya tuh ininya ya, variabelnya ya. Karena yang 5 ini kan variabelnya X, yang A ini variabelnya X, B ini sama dengan B ini variabelnya X juga. Jadi nilai koefisiennya itu nanti seharusnya sama kayak gitu. Jadi 5 sama dengan A plus B kayak gitu. Nah, A-nya kan tadi kita dapat nih 2. Nah, nanti kita bisa dapat nilai B-nya. B-nya itu 3. Kalau udah, nanti kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Tadi yang berposisi sebagai ini, kita lihat nih. AX plus B plus C. A-nya tadi kita udah dapat. Nah, itu 2. Terus B-nya itu tadi kita udah dapat juga 3. Dan C-nya kita juga udah dapat itu 5. Jadi masukin aja. Nah, kalau kita perhatiin nilai B ini nggak cuma di variabel X doang. Dia juga bisa berposisi sebagai konstanta. Yaitu B plus 2C. Karena dia nggak ada pangkatnya, nggak ada variabelnya sama sekali kan. Nggak ada variabel X-nya. Nanti kita juga bisa pakai yang persamaan ini nih. 13 sama dengan B plus 2C. Kayak gini nih. Nih, yang ini. Nanti tinggal kita masukin nilai C-nya. Nanti bakal ketemu juga nilai B-nya. Harusnya kalau kita mau pakai cara yang dari variabel X ataupun yang dari konstanta itu ketemunya bakal sama. B-nya itu bakal sama dengan 3 juga. Kayak gitu. Jadi nggak mesti dari yang variabel X aja ya, bisa juga variabel yang lain. Kayak gitu. Oke, nah kalau kuadratik kayak gitu, terus di sebelah sini ada contoh soal juga. Nah, ini mirip-mirip sama yang sebelah kiri. Kalian bisa coba nanti ya setelah ini buat latihan. Nah, oke. Di sebelah sini juga ada contoh soal. Nah, ini yang aku tutup tuh jawaban-jawabannya. Jadi nanti kalau teman-teman mau kerjain, dicoba terus ditutup dulu jawabannya. Nanti dicocokin sama atau enggak. Kayak gitu. Oke, ini langsung selanjutnya nih. Kita masuk ke persamaan eksponen sama logaritma. Kalau dari teman-teman buat yang partial fraction tadi ada pertanyaan nggak? Iya, boleh. LHS itu, sorry, yang gimana? Ini ya, itu tuh kayak hasil penyelesaiannya gitu. Kayak hasil penyelesaiannya gitu. Disebutnya LHS. Sebenarnya itu penyebutan doang. Kalau misalkan kalian ngerjain nanti pas UTS, nggak mesti ditulis LHS ya kok. Yang penting jelas aja B-nya itu berapa, C-nya itu berapa. Kan kalau ini aku boleh screenshot dari ini ya, kayak dari ebook gitu. Karena dipakai bahasa Inggris, jadi dia ada lambang-lambang LHS kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau kalian ngerjain nanti UTS itu nggak perlu ditulis. Yang penting persamaan perhitungannya ini jelas. Gitu. Udah menjawab belum? Oke. Ya, pokoknya sama aja sih artinya sama-sama dengan biasa. Oke, thank you ya. Kita lanjut sekarang. Ada yang mau nanya lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Oke. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Boleh ke yang contoh yang pertama tadi, Mbak, yang bagian kedua. Yang pembagian itu. Oh ini ya? Nah, ya. Itu Mbak yang dapat
X minus 3 plus X minus 10 per X pangkat 2 tambah X minus 2 itu gimana Mbak? Jadi bisa seperti itu Mbak? Oke, jadi kayak gini. Konsepnya itu kayak pembagian 9 bagi 4 gini. Yang mendekati 9 itu kan ketika 4-nya dikali 2 kan. 8. Hasilnya 1 kan, dikurang nih 1. Nah, ini juga sama. Jadi si pembilangnya ini X kuadrat pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X min 4 ini kita bagi sama penyebutnya. Oke, sama kan? Nah, kalau udah, itu kita kali satu-satu dulu. Ini sebenarnya nggak langsung muncul minus 3 ya. Nih, kita lihat nih. Di sini ada variabel X kuadrat. Terus di sini ada X pangkat 3. Gimana caranya supaya si X pangkat 3 ini hilang? Caranya kan kita kali sama X dong. Nah, ini kita kali sama X. Jadi, si X kuadrat plus X min 2 ini kita kali sama X. Nanti hasilnya bakal X pangkat 3 plus X kuadrat min 2X. Ya enggak? Kan ini X kuadrat dikali X pangkat 3. X kali X kuadrat. Min 2X kali X jadi min 2X. Nah, kalau udah ini kita kurang juga. Kayak cara ini. Ini berarti min 4 kurang 0. Jadinya min 4. Min 4 min 2X. Jadinya kan gini ya. Min 4 min kurang min 2X. Oke, nah kalau kayak gini jadinya min 4. Oke, ini sorry. Min 4X. Jadinya min 4X plus 2X kan. Nah, itu kan jadinya min 2X. Nah, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 kan habis. Jadinya X pangkat 3-nya nggak ada. Oke, ini kelewat. Ini yang min 2X kuadrat. Min X kuadrat kan jadinya min 3X kuadrat. Nah, udah nih kayak gini. Nah, kita lihat nih. Ini kan ada X pangkat 2. Nah, terus tadi persamaan kita kan sampai sini doang kan. Gimana supaya yang paling depan ini bisa hilang? Kita kali minus 3 dong. Kita kali minus 3 dikali ke sini. Nanti kalian kaliin kayak tadi tuh, kita kalian kaliin sama setiap angka yang ada di sini. Jadi min 3X kuadrat. Jadi min 3X kuadrat min 3X. 3 kali min 3 kali min 2 itu plus 6. Dah, nanti kita kurang lagi. Min 4, min 6, min 10. Min 2X, min 3X itu jadi X. Terus ini nanti hilang. Kan habis jadinya. Nah, silakan X min 10. Kayak gitu. Nah, X min 10 ini udah nggak bisa lagi nih kita kaliin karena penyebutnya itu si X kuadrat plus X min 2. Sedangkan di sini udah nggak ada pangkatnya lagi kan. Makanya kita stop sampai di sini. Terus nanti cara penulisannya adalah ini nih, hasilnya kita tulis sendiri sebagai X min 3, terus nanti plus sisanya nih X min 10 per pembaginya. Kayak gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bentuknya mirip ya sama bentuk linear faktor, ya gak? Nih, si penyebutnya itu nggak ada pangkatnya semua dan selang-seling gitu, plus min kayak gitu. Nanti cara yang ini nih, yang sisanya ini kita selesain pakai cara linear faktor. Ini ada di sini. Cara linear faktornya ya kayak biasa tadi. Kita kaliin sama nilai pembuat nolnya. Kan di sini ada, berarti ada min 2 sama 1. Nanti ketemu A sama B-nya. Kalau udah ketemu A sama B-nya, nanti kita gabungin sama yang awal tadi, yang ini. Kan X min 3. Nah, ini merupakan ini. Kayak gitu. Cuma yang kanan ini setelah kita proses pakai cara linear faktor. Kayak gitu. Tujuannya apa kita pakai cara kayak gini? Supaya kita nggak langsung ngeubah yang pangkat ketiga ini pakai cara linear faktor, karena nanti bakal lebih sulit kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu alternatif cara yang bisa kalian lakuin kalau ketemu soal yang pangkatnya tuh gede gitu, udah lebih dari kuadrat, lebih dari pangkat 2, kayak pangkat 3 ke atas kayak gitu. Tadi udah cukup menjawab belum? Sudah Mbak, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus off cam.
kan kemarin tuh saya ingat ya Mbak, yang tentang ini tuh harus penyebutnya itu X-nya pangkatnya lebih tinggi ya Mbak. Iya apa enggak Mbak? Oke, kita lihat nih di depan ada catatannya juga. Soalnya tadi saya juga telat Mbak, maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ada recordnya, kamu bisa lihat recordnya yang awal. Oke, sorry nih. Suara saya kedengeran jelas kan ya soalnya? Iya Mbak. Backsoundnya kurang Jelas, oke. Mbak. Jelas, Mbak. Oke. Wah, ini kok salah ya? Ini ya. Ini. Kayak gini. Ini bukan yang kamu maksud. Iya Mbak. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Tadi tuh yang mana? Ini bukan. Enggak Mbak. Tadi kan saya kurang tahu, maksudnya saya itu loh Mbak. Ingin tanya yang tadi Mbak. Yang emang saya ingat saya itu penyebutnya itu X-nya itu pangkatnya harus lebih tinggi gitu Mbak. Baru bisa dikerjain. Jadi kalau buat kayak prasyaratnya gitu tuh, pangkat terbesar di fx-nya ini harus lebih kecil dari pangkat terbesar di persamaan pembagi, kayak gitu. Nah, terus tadi ada soal yang kayak bertolak belakang dari itu ya? Iya Mbak. Kan tadi saya berarti kan harusnya dibuat seperti itu baru bisa gitu loh Mbak. Yang tadi soalnya yang mana? Ini bukan ya? Yang bagian itu, ini. yang ini. Oke, pangkat terbesarnya itu harus. Nah, ini kita lihat dari sini nih. Ntar kita clear dulu. Nih, kita lihat dari ininya. Ini kan pangkatnya kuadrat, dan ini yang bawah itu, yang harus lebih kecil itu yang atasnya. Nah, oke ini nih. Yang atas itu kan harus lebih kecil daripada yang bawah ya katanya. Terus ini tuh pangkatnya kuadrat, terus yang bawah ini pangkatnya cuman X doang. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kalian kaliin semua, nanti kan bakal jadi X pangkat 3 kan. Nah, itu udah memenuhi gitu. Jadi maksudnya prasyarat di awal ini, yang fx-nya itu harus lebih kecil dari pangkat terbesar di persamaan pembaginya, kalian nggak bisa lihat persamaan pembaginya itu ketika dalam bentuk kotak-kotak kayak gini. Tapi coba kalian kaliin semua dulu. Nah, ketika kalian kaliin semua, nanti kan pangkat itu pangkat 3 nih. Jadi ini tuh sebenarnya memenuhi prasyarat tadi kayak gitu. Cuma bentuknya aja yang lebih disederhanain. Jadi kelihatannya tuh ini nggak memenuhi prasyarat. Sebenarnya kalau kalian lebih proses lagi, nanti si penyebutnya itu pangkatnya pangkat 3 kan paling besar. Kayak gitu. Oke, udah cukup menjawab belum? Iya Mbak. Oke, nanti misalkan ada pertanyaan kayak gitu lagi, boleh ditanyain ya, misalkan contoh soalnya berlawanan gitu. Nanti di akhir juga boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi kita udah sampai mana nih? Kuadratik udah, eksponen berarti ya. Nah, ini. Nah, ini kita persamaan eksponen. Sebenarnya kalau persamaan eksponen sama logaritma itu mirip sih sama kayak di SMA dulu. Kayak sifat-sifatnya itu masih sama. Kayak gini. Terus persamaannya juga masih sama. Cuma mungkin nanti contoh soalnya aja yang agak beda. Kalau yang sifat dan persamaan eksponen ini bisa kita skip aja ya, soalnya ini sebenarnya nggak perlu dihafal juga gitu. Kalau kalian udah sering kerjain contoh soal, nanti bakal hafal dengan sendirinya kayak gitu. Ini contoh soal ini yang paling basic banget. Nih, ini bisa kita skip aja lah ya. Ini juga, ini soal-soal zaman SMA. Terus nanti ada contoh soal yang lebih sulit gitu, yang tingkat kuliah lah gitu istilahnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku mau singgung sedikit juga sama persamaan logaritmanya. Ini di sini ada yang baru nih. Kalau yang
sifat logaritma dari 1 sampai bawah ini sebenarnya masih sama aja kayak zaman SMA ya. Nih masih ingat juga mungkin di sini nih yang baru. Di sini tuh cara bacanya adalah ini len, dibaca itu len X. Len X sama dengan Y. Nah, kalau ditanya ini dapatnya dari mana, ini tuh kayak ada penurunan rumusnya gitu dari integral bla bla bla. Cukup rumit gitu, jadi langsung kita skip aja dan kita pakai aja secara praktis gitu bahwa len X itu nanti sama dengan Y. Di mana pangkat Y ini sama dengan X. Nah, itu apa? Itu bilangan Euler. Bilangan Euler itu nilainya kalau dikalkulasiin 2,79 bla 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 kayak gitu. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di kalkulator aja nggak apa-apa. Bilangan Euler itu berapa. Terus ada persamaan juga len pangkat X itu sama dengan len Y. Terus X itu sama dengan len Y. Nah, ini tuh kayak persamaan jadi aja yang sewaktu-waktu kalian bisa lihat gitu. Kalau ada soal yang bersangkutan sama len dan bilangan Euler. Kayak gitu. Oke, ini contoh soal lagi. Nah, ini juga masih sama kayak zaman SMA. Jadi bisa kita skip aja. Ini kayak buat pemanasan aja buat kalian supaya sifat-sifat sama persamaan logaritma dan eksponennya itu nggak lupa. Kayak gitu. Oke, ini masih kita skip aja. Nah, terus nanti ini ada satu contoh soal yang lumayan oke lah ini. Lumayan cukup berpikir ya, nggak cuma andelin sifat-sifat sama persamaan logaritma. Sini ada soal, bisa kalian baca dulu nih, di mana inti dari soal ini adalah penyusutan, di mana setiap 5 jam sekali kafein di dalam darahnya itu bakal berkurang 50%. Di mana ini kita bisa bilang terjadi penyusutan kafein di dalam darah setiap 5 jam sekali. Nah, di mana awalnya itu ada 100 mg kafein. Kalau kalian nemu tentang soal penyusutan kayak gini, berarti kalian bisa pakai rumus waktu paruh. Rumusnya itu kayak gini nih. NT sama dengan N0 setengah dipangkatin T per T besar. Nah, nanti di sini ada keterangannya. NT itu kadar kafein dalam darah setelah kurun waktu tertentu. Nah, ini yang kita mau cari nih. Nah, N0 itu kadar kafein mula-mula. Di mana kadar kafein, kalau di contoh soal ini, kadar kafein mula-mulanya itu 100 mg. Kayak gitu. Nah, terus, nih, untuk soal yang A kan ditanyanya tulislah sebuah persamaan yang menyatakan banyak kafein dalam darah sebagai suatu fungsi eksponen. Nah, sebagai fungsi eksponen nih harus digarisbawahi. Dari waktu T sejak kalian minum kopi, kayak gitu. Nah, yang perlu diingat, tadi aku udah bilang, kalau ada penyusutan kayak gini, pakai aja rumus waktu paruh. Rumusnya jadi kayak gini. Nah, kita lanjut ke yang B. Oh ya, kalau rumus waktu paruh ini setengahnya ini tuh udah bagian dari rumus ya. Jadi ini tuh udah bagian rumusnya gitu, bukan dapat dari mana. Nah, setelah berapa jam kafein di dalam darah tinggal 1 mg. Berarti kan NT-nya ya. NT-nya itu yang 1. Terus N0-nya itu kan tadi udah diketahui juga 100 mg. Terus penyusutannya itu kan 50% tadi, setengah. Terus T besar ini yang ditanya setelah berapa jam kafein di dalam darah tinggal 1 mg. Jadi T-nya ini tuh waktu yang ditanya, T kecil. Nah, T besarnya itu penyusutannya terjadi berapa jam sekali? Itu 5 jam, jadi per 5. Nah, nanti ini kita tinggal pakai persamaan logaritma aja gitu. Pokoknya kalau nemu soal cerita kayak gini tuh kita harus kayak pinter-pinter untuk harus kreatif gitu loh. Untuk kombinasiin sifat-sifat logaritma. Kayak gitu. Nah, ini nanti si 100-nya ini kita pindahin ke sini jadi 1 per 100. Ini jadi 1 per 100 sama dengan setengah T pangkat 5. Nah, ini kalau dijadiin logaritma jadinya kan T per 5 sama dengan setengah log 1 per 100. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kalian nggak apa-apa hitung pakai kalkulator aja. Kayak gitu. Diperbolehkan juga sih setahu kalau hitung pakai kalkulator kayak gitu. Terus nanti dihitung lagi bakal ketemu T-nya. Yaitu, kan tadi kan ini T per 5 hasilnya 6,64. Nah, berarti T-nya itu 6,64 dikali 5 gitu ya. Nanti ketemu 3,32. Oke, dari sini ada yang mau nanya nggak?
Oke, lanjut dulu ya kalau belum ada yang mau nanya. Ini juga ada soal penyusutan unsur radioaktif. Ada penyusutan unsur radioaktif. Soalnya bakal sama kayak gitu. Ini juga ada contoh soal, bisa kalian iniin juga buat latihan. Di sini juga ada banyak. Cuma tadi yang kita bahas satu aja supaya ini bisa kalian pelajari secara mandiri kayak gitu. Nah, kalau udah ini ada limit fungsi. Limit fungsi juga sama aja, sifat-sifatnya kayak waktu kalian SMA, masih kayak begini-gini aja, nggak ada tambahan. Nah, metode penyelesaiannya juga masih sama kayak SMA, ada substitusi langsung, ada pemfaktoran, ada penyamaan penyebut, ada perkalian dengan konjugat. Konjugat ini maksudnya tuh kali sekawan gitu loh. Ingat deh, pokoknya nanti ada contoh soalnya. Nah, ini kalau substitusi langsung itu kita bahas sekilas-sekilas aja ya. Misalkan X itu minus 1, jadi kalian langsung masukin nih minus 1-nya itu ke persamaan yang dikasih. Kayak gini, langsung dimasukin. Juga ada contoh soalnya. Nah, terus ini ada contoh pemfaktoran. Kalian misalkan langsung substitusi itu ketemunya itu 0/0. Nah, kalian harus banget nyoba pakai metode lain. Metode lainnya itu tadi ada 3. Nih, yang ada 3 ini. Ada pemfaktoran, penyamaan penyebut, ada perkalian dengan konjugat kayak gitu. Intinya kalau misalkan kalian substitusi langsung ketemunya itu 0/0, nah 0/0 itu tuh di limit nggak boleh banget, harus banget dihindari. Jadi langsung pakai cara-cara yang lain. Nah, kalau pemfaktoran itu kayak gini nih. Ini kan X kuadrat min 4. Nah, X kuadrat min 4 ini kalau difaktorin kan jadi X min 2, X plus 2. Nah, kalau kayak gini udah ada yang bisa dicoret. Nah, nanti kalau ada yang bisa dicoret itu bisa langsung dilanjutin lagi. Kan dicoret. Nah, kalau dicoret baru disubstitusiin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di pemfaktoran itu kita itu mau ngehapus atau menghilangkan salah satu faktor yang ada, faktor penyebut yang ada. Kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika kalian substitusiin itu nilainya udah nggak 0/0 lagi. Kayak gitu. Ini juga ada contoh soal yang lain. Nah, terus yang ketiga itu ada penyamaan penyebut. Ini penyamaan penyebut itu misalkan kayak gini. Ini ada, aduh ini agak ketutup, sorry. Nah, ini nih. Ini kan ada min 4x, limit x mendekati 4, 4 minus x plus x min akar 6x minus 8. Nah, terus ini tuh kita samain, oh ini kita kali sekawan gitu loh. Kali sekawannya itu nanti dari 4 min x, ini tuh kita kaliin sama x plus, nih, sorry aku annotate lagi. Kalau kali sekawan itu, misalkan penyebutnya itu x minus akar 6x min 8. Nah, kalau kali sekawannya itu berarti yang tadinya minus jadi plus. Jadi x plus akar 6x minus 8 gitu. Kalian kali nanti sama baik itu penyebut maupun pembilangnya. Nah, kalau misalkan penyebutnya dikaliin sama konjugatnya itu, berarti kan jadi 4 min x dikali x plus akar 6x min 8 kan. Karena kan tadi asal itu minus, terus kalau kali sekawannya itu jadi plus kayak gitu. Nah, si penyebutnya ini kalau dikali sama lawannya, yaitu x plus 6 akar 6x minus 8, nanti jadinya bakal kayak gini. Kayak gitu. Nanti bisa dicoret-coret sendiri aja, ini udah aku coba juga sebelumnya. Terus nanti kalau udah, tinggal dilanjutin ke iterasi selanjutnya, kayak gitu. Kan ada, ini masih soal yang sama, terus nanti ini kita tinggal akalin aja nih. Nih, 4 min x ini kan kita bisa akalin ya, jadi minus x min 4. Dimana si penyebutnya ini bisa kalian faktorin juga. Jadi x min 4, x min 2. Artinya nanti bisa dicoret, kayak gitu. Kalau udah,
Oh ya, mungkin kalian agak bingung nih di sini. Kok tadinya X kuadrat akar 6X min 8 kuadrat itu bisa jadi kayak gini? Kalian jangan lupa ya, misalkan ada akar 2, dipangkatin 2. Itu kan artinya pangkatnya hilang kan? Jadi 2 doang, kayak gitu. Nah, ini juga sama. Yang tadinya ada akarnya, nih, itu sebenarnya dalam kurung kayak gini ya. Tadinya ada akarnya, nanti akarnya jadi hilang. Karena dia dikuadratin gitu. Akar kan kalau dikuadratin dia jadi kembali ke bentuk asalnya gitu. Nah, kayak gitu. Nanti difaktorin, salah satu faktornya kita coret. Oke, nanti selanjutnya itu tinggal bisa disubstitusiin aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, tadi kan kalau pemfaktoran itu, kalau perkalian sekawan ini conjugate ini, nanti pada akhirnya kita juga akan pakai metode pemfaktoran ya kan di sini nih. Nanti bakal kita substitusiin juga. Jadi sebelum kayak pelajarin lebih lanjut tentang metode-metode selanjutnya, metode-metode awal itu yang pemfaktoran itu harus kuat kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada cara turunan. Turunan ini ya, ini paling gampang sih. Kalian turunin aja. Kalau kalian udah belajar turunan, terus nanti baru disubstitusiin. Kayak ini nih. Ini kan kalau diturunin itu jadi 2X kan. Ini karena nggak ada penyebutan terhilang jadi 2X. Terus yang bawah ini kalau diturunin jadi 1. Jadi kalau udah tinggal disubstitusiin. X sama dengan 4. Jadi 2 kali 4, 8. Ini tuh cara paling cepat untuk dilakukan gitu. Kalau misalkan kalian lagi ngerjain suatu soal yang emang butuhnya tuh cepat kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan butuh tes kayak gini, mendingan pakai cara lain supaya prosesnya tuh lebih jelas. Kan kalau turunan itu begini doang ya, kayak nggak tahu nih ini tiba-tiba 2X gimana gitu. Nah, supaya lebih jelas, saranku kalau waktunya emang mencukupi, pakai cara yang lain dulu aja. Gitu. Kalau misalkan udah nggak mencukupi, kalian kayak kasih keterangan aja menggunakan metode L-Hospital atau turunan kayak gitu. Nah, kalau ini ada yang terakhir juga metodenya itu bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kan pangkat tertingginya itu X kuadrat ya. Nanti setiap komponennya itu kalian bagi sama X kuadrat. Nanti jadinya kayak gini, bagi sama X kuadrat. Jadi kalau udah bagi sama X kuadrat, baru disubstitusiin sama nilai X-nya. X-nya itu kan tadi katanya mendekati tahingga kan. X-nya ini kan mendekati tahingga. Nah, nanti kalau udah disubstitusiin kayak gini. Nah, mungkin kalian di sini bingung nih. Kenapa 6/6 dibagi tahingga itu hasilnya 0. Nah, itu ibaratin aja. Kalian punya roti 6, terus kalian bagi sama orang yang jumlahnya itu tak terhingga gitu, banyak banget. Nah, itu kan nanti akan mendekati 0 kan nilainya. Karena kita tulisnya 0 kayak gitu. Jadi sesuatu yang dibagi sama tak hingga itu hasilnya 0 kayak gitu. Ini akan ketemu D2 setelah diproses kayak gitu. Ini ada limit hingga, rumusnya juga sama. Nah, ini ada cara-cara cepatnya gitu karena kalian mungkin di SMA juga udah hatam lah dengan metode kayak gini. Kalau misalkan dibentuknya berupa pecahan, itu yang perlu kalian perhatikan adalah pangkatnya, pangkat tertingginya gitu. Nah, kalau dibentuknya akar, itu yang perlu kalian perhatikan adalah koefisien dari pangkat terbesar A sama P-nya kayak gitu. Nanti untuk cara yang kalian lakukan selanjutnya itu gimana ya tinggal dilihat aja nih rumusnya. Misalkan pangkat yang atas itu lebih kecil dari pangkat yang bawah, berarti kesimpulan dari persamaan yang panjang ini pada akhirnya nilainya bakal 0. Gitu. Sebenarnya cara-cara cepat ini tuh ada prosesnya gitu loh. Cuma karena kita biar lebih praktis juga, kita langsung pakai aja nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal juga. Nih, bisa dicoba gitu. Karena ini tinggal lihat rumusnya aja ya, langsung ketemu nanti. Juga ada caranya banyak. Contoh soalnya lumayan banyak, nanti bisa dikerjain. Ini juga ada contoh soal lagi. Nah, misalkan kalian nemu soal kayak gini nih. Yang ini rada ribet gini. Ini lagi-lagi, ini balik lagi ke tingkat kreativitas kita gitu. Cara nyelesainnya gimana? Kalau di sini ada dibagi sama pangkat tertingginya nih. Sama pangkat tertingginya.
sama pangkat tertingginya kayak gitu. Nanti kalau udah baru dia disubstitusi. Jadi ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya nih, oke, ada yang nanya nih. Oh, itu bisa berlaku di keduanya kok. Yang limit biasa tuh, yang X sama dengan 2 gitu, limit biasa sama limit tak hingga. Coba gitu, boleh kok. Metode itu digunain di 2 jenis limit tadi. Kita lanjut ya. Oke, sama-sama. Nah, ini lanjut ada fungsi dan grafik. Nah, kalau di TI itu, kalau aku lihat di PPT Pak dosennya, di sini tuh fungsi, kita dikasih tahu banyak fungsi gitu. Mulai dari fungsi linier, fungsi kuadratik, fungsi trigonometri, lingkaran, elips, hiperbola, logaritma, eksponen, polar, periodik, genap ganjil, inverse, asimtot, dan banyak lagi. Nah, sebenarnya ini tuh kita dikenalin sama fungsi-fungsi ini, karena nantinya fungsi-fungsi ini tuh bakal kepake di istilahnya mata kuliah selanjutnya gitu. Jadi untuk sekarang kita tuh baru dikenalin doang di semester 1 ini. Baru kayak dikenalin bahwa fungsi trigonometri itu bentuknya kayak gini loh. Fungsi kuadratik tuh kayak gini loh, linear tuh kayak gini. Nah, cuma kalau di semester 1 ini yang ditekankan itu ke fungsi logaritma sama eksponennya. Karena tadi di awal kan kita juga udah belajar fungsi eksponen sama logaritma. Nah, untuk contoh-contoh soalnya sendiri di sini nggak aku cantumin soalnya memang kalau aku lihat dari materi yang dikasih sama dosennya itu goalsnya memang untuk memperkenalkan aja nih ada fungsi-fungsi apa aja yang ada fungsi itu ada jenisnya apa aja kayak gitu. Jadi ini kayak untuk intermezzo gitu. Oke. Nah, kalau dari aku segitu dulu penyampaiannya, nanti untuk sisanya bisa dilanjutin sama Mas Iba. Gitu. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau nanya dulu gak? Oke, kalau nggak ada, aku izin stop share screen dulu. Makasih ya, makasih banyak ya teman-teman udah mau perhatiin dan nyimak. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa diajuin di kolom chat, baik itu yang materi aku sampaikan maupun Mas Ibal. Oke, Mas Ibal udah siap belum nih, Mas? Oke, siap Mbak Dina. Oke, thank you. Aku serahin ke Mas Ibal ya teman-temannya. Aku harap masih bisa fokus dan semangat belajar ya. Oke, lanjut. Oke, Oke. Ini saya lanjutin ya teman-teman. Ini, aduh, nggak ada yang on cam. Ini harus semangat lah. Ini kan UTS hari pertama. Besok kan ya, besok ya. Besok itu UTS hari pertama kali ya. Jadi harus semangat. Ini masih ada semua kan di sini? Ada ya? Masih ada, Mas. Oke. Mas. Oke. Aduh, ini ketawa-ketawa lihat saya kenapa nih. Oke. Saya skip materi saya. Ingat ya, materi saya nih nanti ada 2 materi yang saya akan apa ya? Enggak konsultasikan sih. Saya akan bicarakan ke kalian, kita bicara secara general aja. Ada 2 materi. Yang pertama ada tentang trigonometri, yang kedua ada tentang computer numbering system. Ya, jadi satu materi review dari SMA, satu lagi mungkin materi yang disampaikan pertama kali ya oleh dosen kalian di bab 1. Untuk materi untuk materi computer numbering system, saya persilakan kalian bertanya. Tapi untuk trigono, bukan saya nggak mempersilakan, tapi kalau kalian sampai nggak tahu, gimana ya? Karena kan ini mengulang kalian SMA. Oke. Saya izin share screen ya. Begitu. Bib, aku izin off cam dulu ya, aku mau ke toilet nih. Oke, boleh. Aduh.
Kita ke trigon dulu aja ya. Kita pengulang dulu aja. Bentar. Trigonometri. Udah nampak ya saya ya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, di sini kita membahas trigonometri. Apa itu ya? Di sini ada pengertiannya. Trigonometri merupakan suatu pengetahuan yang akan mengkaji sudut dan fungsinya. Maksudnya fungsi dari sudutnya ya, dan juga fungsi dari yang lain. Ini kita baca-baca aja, karena kalau saya bacakan juga kalian juga sudah bisa baca ya. Ya, dapat diartikan juga sebagai pengukuran segitiga atau ilmu ukuran segitiga. Tri ya, trigono ya, tri, tiga berarti yang sudutnya tiga. Hubungan antara sudut dengan fungsi-fungsi trigonometri disebut ini yang akan dibahas nanti. Yang pertama adalah derajat. Ya, derajat ini adalah satuannya sudut. Di sini kita mengerti seperti ini. Biasa yang dipakai adalah lingkaran ya. Di sini ada lingkaran, radian. Di sini harusnya teman-teman juga udah tahu. Misalnya apa ya, bagian-bagian dari lingkaran ada juring. Yang di sini ini juring ya kawan-kawan. Harusnya udah tahu lah. Di sini ini juring. Terus bagian lingkaran lagi ada busur, ini busur yang diapit oleh dua garis ya. Ini garis R dan garis R, yang ada busur kecil, ada yang juga busur besar. Terus di sini ketika kita tarik garis lurus dari pangkal dari jari menuju sini, namanya tali busur. Terus di ini antara busur dan juga tali busur ada tembereng. Ketika kita tarik garis dari titik pusat menuju tali busur namanya apotema. Ini itu ya bagian-bagian dari lingkaran. Ini kita ngulas saja ya. Di sini ada pengertiannya radian, jari-jari dan lain-lain. Oke. Nah, ini cara untuk mengubah radian ya. Jadi untuk satu radian itu 180 derajat. Di sini ketika 180 derajat itu nanti akan dibagi dengan pi. Pi di sini juga nilainya tuh pakai 3,14. Sebenarnya 3,14 sama 22/7 itu agak sedikit beda juga teman-teman. Jadi kalau kalian ngitung gitu juga ada perbedaan juga. Oke, di sini kita masuk langsung ke trigonometrinya. Ini gambar yang sering kalian dapatkan waktu SMA ya. Di sini ada R, Y, dan alfa. Biasanya di sini digambarkan di koordinat, titik koordinat. Ada sumbu Y dan juga ada sumbu X. Yang bisa kita namakan biasanya di kuadran 1 ini adalah di kuadran 1 di sini namanya kuadran 1, di kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ini kita fokus di kuadran 1 dulu ya. Dalam segitiga ini di sini kita memiliki tiga apa namanya? Tiga sudut, ada sin, ada cos dan juga ada tan. Untuk mencarinya biasanya mungkin udah kalian ketahui dengan depan ke alfanya di sini ya teman-teman. Alfa ini adalah depan, ini adalah sudut samping, ini sudut miring. Untuk mencari sin theta adalah y per r atau demi depan bermiring. Terus cos adalah samping per miring. Demi sami untuk tan adalah desa, yaitu depan per samping. Terus sin cos tan ini juga ada lawannya teman-teman. Ini kalian mengenal kosek, kosekan, ada sekan dan juga ada kotangan. Ya, untuk mencari tan dan kotangan ini bisa dibagikan aja antara sin per cos ya teman-teman. Jadi sama saja. Nanti juga hasilnya adalah tan. Ini semua berlaku jika sudutnya lancip. Gimana kalau sudutnya nggak lancip? Nah, itulah kenapa kalian harus mengenal antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di setiap kuadran ini, nilai dari sin cos tan ini berbeda-beda teman-teman. Di kuadran 1 ini, untuk semua sin cos tan nilainya positif. Namun, di kuadran 2, yang positif hanyalah sin. Di kuadran 3 adalah tan. Di kuadran 4 yang positif hanyalah cos. Oke, untuk mempermudah mungkin apa ya? Oh, bisa kalian singkat dengan sindikat tangan kosong ya. Ini untuk menyingkat supaya kalian hafal. Di kuadran 1 yang positif hanya sin,
Maksudnya yang positif hanya sin, berarti di sini nilai cos dan juga nilai tangen negatif ya teman-teman. Tapi di kuadran 1 semuanya positif. Oke, kita lanjutkan. Oke, identitas trigonometri. Sama seperti tadi ya teman-teman, sin alfa sama dengan 1 per cosec, karena kebalikannya, cos alfa 1 per cosec, terus ini tangan sin per cos. Ini hanya dibalik aja, karena tadi saya bilang, sin cos tangan mempunyai saudara atau lawannya. Yang namanya lawan tuh kebalikannya. Jadi ketika sin ini sin per 1, berarti ini 1 per cosec. Oke, itu aja. Oke, di sini saya jelaskan yang bagian kanan ya teman-teman. Yang bagian kanan. Sin alfa kali cosec alfa sama dengan 1. Iya, jelas ya teman-teman. Sin ini adalah sin, cosec ini adalah 1 per sin. Ya. Bisa tinggal coret-coret sama dengan 1. Ini sama. Ini kebalikannya ya teman-teman. Ketika tangen, kita ketahui adalah sin per cos, maka kotangen atau kebalikan dari tangan adalah cos per sin. Oke, di sini kita cuma review aja ya tentang materi kalian di SMA. Jadi yang di sini santai dulu. Oke, sekarang tiga aturan ya, tapi di sini yang kita masukkan cuma 2. Ada aturan sin dan juga aturan cos. Di sini aturan sin, pertama-tama kalian harus bisa menamai garis dan juga mengetahui sudutnya. Misal di sini ada segitiga A, segitiga B, segitiga A, sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita sering baca segitiga ABC lah ya. Nah, segitiga ABC ini di depan sudut A. Nah, ini kan sudut A di sini ya. Adalah garis A. Ini untuk penamaan ya teman-teman. Di depan sudut B adalah garis B. Di depan sudut C adalah garis C. Salah, depan sudut C sini. Sudut C adalah garis C. Aturan sin adalah aturan yang akan membandingkan garis dengan sudut itu sendiri. Garis A dibandingkan dengan sudut sendiri. Berarti nanti A per sin alfa, B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nanti saya punya contoh buat aturan sin ini karena sering dipakai. Terus yang kedua ada aturan cos. Aturan cos ini biasanya digunakan untuk segitiga yang bentuknya seperti ini teman-teman. Saya gambarkan ya. Bukan khusus ya, tapi kebanyakan itu aturan cos digunakan untuk segitiga yang seperti ini. Di sini ada keterangan bahwa ini segitiga siku-siku, ini juga siku-siku, segitiga A, B, dan C. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Di sini ada kuadrat, ada B kuadrat, dan C kuadrat. Nah, ketika yang dikirim udah ada variabelnya di kanan udah nggak ada teman-teman. Jadi untuk mencari A kuadrat berarti B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Nah, di sini untuk menghafalkannya, ketika yang dicari adalah A kuadrat, maka di bagian kanan tidak ada A kuadrat lagi, A yang dipakai, variabel A dipakai. Untuk seterusnya juga gitu teman-teman. Ketika yang dicari adalah B kuadrat, maka yang di kanan A kuadrat sampai C A kuadrat sampai yang A sama C yang dipakai. Seterusnya juga begitu. Oke, lanjut. Oke, luas segitiga. Di sini teman-teman mungkin udah diajari ya bahwa segitiga itu kenapa sih Mas pakai sin, pakai gini-ginian, ribet banget. Iyalah. Semakin kalian tinggi, semakin kalian juga ribet juga pelajarannya. Mungkin kalian dulu pernah mengenal bahwa luas segitiga itu L sama dengan setengah A kali T. Ya, semua juga tahu ya teman-teman, yaitu untuk segitiga yang seperti ini. Untuk segitiganya anak SD. Ada alasnya diketahui 4, tingginya diketahui 5, gitu ya. Nah, tapi ketika kalian naik tingkat, kalian akan dikenalkan dengan sin, atau trigonometri lainnya. Matematika itu gampang, karena mereka nyerang aja jadi susah ya teman-teman. Di sini kan dikenalkan. Luas segitiga, ya ini udah kayak apa ya? Dipakai satu aja. Ini ada 3 karena ya
karena ada tiga garis ini kan. Pokoknya variabel yang di sini adalah garis yang mengapit. Misal di sini ya, lah AB itu yang sini. Garis yang mengapit ini yang dimasukkan ke dalam rumusnya. Pakai sinnya juga sudutnya juga diketahui di sini. Biasanya nanti ada contoh soalnya. Nanti saya berikan di akhir. Terus ini khusus yang segitiga sembarang biasanya. Namun di sini kita harus mengetahui S-nya. S ini nanti tinggal rumusnya seperti ini, tinggal dimasukkan aja. Bentar, saya langsung loncat ke soalnya aja. Nah, di sini. Tentukan luas segitiga dan besar sudut yang ada jika panjang sisi segitiga ada 11, 13, 15. Lah, langsung diberi panjang sisi segitiganya, teman-teman. Nggak diketahui gambarnya, angkanya juga seperti ini. Ya, langkah pertama kita cari S-nya, seperti ini. Lalu kita masukkan rumus untuk mencari L-nya. Luas. Seperti ini. Tinggal masukkan ya, teman-teman. Bisa semua di sini. Kita skip cepat aja supaya bisa masuk di komputer system. Lah, ini kita pakai aturan cos ya, teman-teman. Kenapa aturan cos? Ya, bentar. Saya misal tadi aturan cos adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos alfa. Iya, nanti 2 BC-nya dipindah ke kiri. 2 BC cos. Aduh, jelek banget. Kalian dengerin omongan saya aja ya. Tulisan saya jelek banget soalnya. Ya, 2 BC cos sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, hanya pindah ke kiri, nanti maka cos θ-nya jadi seperti ini. Ya, jadi ini dari rumus aturan cos tadi kita terjemahkan jadi seperti ini. Terus tinggal masukin aja, karena A, B, C-nya diketahui, tinggal masukin aja, ketemu setiap titik sudutnya itu besarnya berapa. Itu ya. Terus di sini tadi kan ketemu cos ya, cos Y, cos gamma. Nah, ini untuk ini kalian nyarinya pakai akos ya, akos atau cos min 1 ketika di kalkulator itu. Jadi kalian jangan bingung kalau ada gamma gini nyarinya gimana. Kalau cos ya akos atau asin, atau kalau di kalkulator di sini pakai sin min 1, cos min 1, tan min 1 gitu ya. Kalau simbol di kalkulatornya. Oke, thank you. Di sini untuk trigonometri mungkin gitu aja karena hanya pengenalan ya. Kita langsung enggak deh, ini aja. Mungkin ada yang mau bertanya dulu waktu penjelasan saya trigonometri ini. Barangkali ada yang tanya dulu, boleh? Enggak ya? Trigonometri paham ya? Oke. Sini. Nah, ini ada dua soal dari pakai aturan sin. Sini kita punya 2 soal, kita kerjakan bareng-bareng aja. Kita kerjakan secara cepat. Kita baca soal bareng-bareng ya. Dari segitiga ABC, kita tulis ya ABC ya. Ini A, ini B, ini C. Ini garis A, ini garis C. Jika luas segitiga adalah 12 cm, maka besar sudut C adalah ya. Karena luas segitiga seperti ini, teman-teman, kita pakai rumus L sama dengan seperti tadi, setengah A, B, sin C. Kita masukkan aja. L-nya 12. Diketahui dalam soal ya. Setengah. AB-nya 8 kali 6. Saya langsung masukkan. 48. Sin C. Oke. Di sini sin C. Coret ya, teman-teman. Ini 24. Saya pindah ke sana. Sin C sama dengan 12/24. Ya.
C sama dengan setengah. Sin C ya ini ya, sin C. Teman-teman tahu kan sin setengah itu berapa? 30 derajat. Ya. Ini untuk pengembangan soal segitiga ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai L sama dengan setengah A kali T. Jadi ketika ditanya sudutnya, kita menggunakan L sama dengan setengah A kali B kali sin C. Terus soal yang kedua ini, ini menggunakan rumus sinus atau aturan sinus. Kita ketahui aja, kita langsung kerjain aja deh. Sudut A, sini sudut A ya, 60. Ini 75. Terus panjang garis C itu di sini ya. C itu di sini 16. Yang ditanyakan B, C. A, B, C. Oke, di sini kita pakai aja perbandingannya. Di sini yang ketika ini 60, 75 berarti ini 45 ya teman-teman, karena sudut di dalam segitiga itu berjumlah 180. Ini 45. Untuk perbandingannya kita pakai yang bisa gampang aja. Karena 75 ini sulit untuk memakai sin, harus pakai kalkulator kan kalau 75. Kita pakai yang gampang aja, pakai studi istimewa. 45, 60, 90, 30 kita pakai yang itu. Langsung aja di sini ada panjang garis A per sin 60 sama dengan panjang garis C. Ada ketahui ya panjang garis C. 16 per sin 45 sama dengan panjang garis B per berapa tuh? Per yang ditanyakan BC sini ya teman-teman. Garis A yang ditanya. Oh berarti yang dipakai nggak usah teman-teman, yang dipakai yang 2 aja yang di awal. Kita selesaikan langsung aja. Oke. Ini kita selesaikan ya teman-teman. A per sin 60 sama dengan setengah akar 3 sama dengan 16 per sin 45 setengah akar 2. Silang 16. Di sini 16 kali ini, berarti kan langsung saya kalikan aja ya. Di 8 akar 3 dibagi setengah A akar 2 per ini A. Nah, ke sana, kita pindah ke sana sama dengan 8 akar 3 kalikan 2 dibagi akar 2. Akar 2 ya teman-teman, ini 3 ya. Tuh sampai jelas banget. Jadi sama dengan 16 akar 3 per akar 2. Nanti kalau kalian nggak suka bentuk ini, bisa kalian kalikan sekawan atau konjugate. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Dina juga. Oke. Untuk penggunaan aturan sin dan juga rumus luas segitiga seperti ini, apa ada yang mau ditanyakan sama teman-teman di trigonometri ini? Karena udah saya cukupkan aja kalau trigonometrinya. Mau saya pindah ke komputer numbering system. Gimana nih teman-teman? Udah paham? Paham, Mas. Paham, Mas. Oke. Paham, Mas. Ada yang nggak dikasih sama dosennya itu kah? Bab trigonometri? Nggak ada, Ada, Mas. Mas. Oh, ada yang nggak ada ya? Langsung itu sistem komputer, sistem bilangan komputer, Mas. Ya udah kita langsung masuk ke ini aja ya. Oke, di sini komputer numbering system. Saya kasih pengertian di situ. Sistem bilangan komputer adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan akan dapat diwakilkan oleh sebuah simbol atau base nanti yang akan kita bicarakan. Yang telah disepakati oleh, ya ini telah disepakati ya oleh beberapa ilmuwan. Jadi kalau kalian ngomong ini dimanapun pasti seperti ini. Jadi nggak akan berbeda entah di Amerika atau manapun. Oke. Di sini ada 4 yang akan kita pelajari, ada desimal, binary, oktal, dan juga hexadesimal. Saya ingin kalian menghafalkan base-nya ya, dan juga simbol. Cukup itu saja. Jadi untuk desimal, base-nya 10, ini 0 sampai 9, bilangan cacah ya.
terus ada binary, cuma base-nya 2, tapi simbolnya, maksudnya maksud dari base nih jumlah dari simbolnya ya. Kayak desimal tuh 0 sampai 9 kan ada 10. Binary itu pakai 0 sama 1. Terus oktal ini ada 8, hanya 0 sampai 7 yang dipakai. Hexadesimal untuk 0 sampai 9 terus ditambahi oleh abjad. Jadi hexadesimal ini ada 2. Ada angka dan juga ada abjad. Ada 0, 1, 2, 3 sampai 9, lalu A, B, C, D, E, F. Digunakan untuk siapa? Ya, ini ya teman-teman. Di sini untuk desimal digunakan oleh manusia. Untuk komputer digunakan menggunakan binary. Ini kalian lihat ya teman-teman, ini kalian lihat bahwa manusia menggunakan 10 simbol, binary komputer hanya bisa menggunakan 2 simbol. Di sini saja kita bisa artikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih pintar teman-teman, atau lebih bisa banyak mengingat lah daripada komputer. Cuma tinggal kita mau pakai atau enggak. Di sini saya sudah melihat semua materi dari dosen-dosen kalian yang seenggaknya itu adalah materi saya dulu. Di sini sudah saya simpulkan jadi beberapa saja, supaya kalian lebih enak mengingatnya, langsung saya kasih contoh soalnya. Di sini saya rangkumkan langsung ke dalam bentuk-bentuk yang lebih gampang. Ya, di sini ketika kalian mendapatkan soal tentang binary, oktal, hexadesimal yang akan diubah ke dalam bentuk desimal, maka stepnya seperti ini, teman-teman. Setiap angka dikalikan dengan base. Dijumlah semuanya, hasil dari step A. Oke, itu adalah stepnya, teman-teman. Sekarang kita kerjakan soalnya. Ini. Di sini, soalnya adalah oktal ke desimal. Oke, saya kasih satu contoh-contoh ya, teman-teman, supaya bisa menyeluruh. Kita memiliki angka 724, dikasih base ya, teman-teman. Jadi untuk penulisan dikasih base di bawah sini, 724 oktal akan kita ubah ke desimal. Caranya adalah setiap angka dikalikan dengan base. Oke. Untuk mengurutkannya, teman-teman, kita urutkan dari angka yang paling belakang. 4, terus 2, terus 7. Oke. Dikalikan dengan base, teman-teman. Kita kalikan dengan base. 8. Ini base-nya ini ya, teman-teman. Base-nya yang O, bukan base-nya yang D. Base-nya oktal. Terus dikalikan oleh 8. Dikalikan dengan 8. Namun, teman-teman, 8-nya ini memiliki pangkat. Ya. Pangkatnya ini disesuaikan dengan urutan dari belakang. Dimulai dari pangkat 0 dengan pangkat 0. Pangkat 0 dilanjutkan dengan pangkat 1 dan pangkat 2. Nah, seperti ini, teman-teman. Ngitungnya dari belakang ya, dari 4 itu kan urutan ke 0. Ini. Terus ini urutan ke 1, ini urutan kedua. Itu ya, teman-teman. Oke, terus kita hitung dulu semua. Setelah semua hasilnya nanti sama dengan 4 kali 8 pangkat 0 adalah 4. 8 pangkat 0 1 ya, teman-teman. 2 kali 8, 16. Terus 7 kali 8 pangkat 2, 64 kali 7, sekitar berapa ya? 448. Bantu ngitung ya, teman-teman, kalau salah. Oke. Lalu ketiganya ini. Lalu step kedua adalah dijumlah semua hasil dari step A. Jadi 4 tambah 16 tambah 4, 48. Terus di sini berarti mana ya anotet saya? Oh, ini berarti di sini diketahui hasilnya adalah 468. Oke, jelek banget lah. Terus untuk setiap ini ya, teman-teman, kita kasih bilangan base-nya. Untuk base-nya desimal 10. Oke. Untuk di sini, untuk satu soal pertama ini paham nggak, teman-teman? Setelah saya mengerjakan soal sama saya kasih step-nya. Untuk soal nomor 1 ya. Paham nggak nih? Paham, Mas. Paham. Oke, ada yang tanyakan? Oke.
Karena kemarin saya dengar katanya computer numbering system ini pusing. Oke, lanjut. Yang kedua, di sini ada soal yaitu dari desimal akan bisa diubah ke binary, oktal, atau hexadesimal. Di sini kita baca stepnya dulu. Semua bilangan angka langsung dibagi dengan base yang ditanyakan. Sisanya akan ditulis dalam angka bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti ya nggak koma-koma ya. 1, 2, 3, 4 tanpa koma. Untuk hasil didapat dari sisa yang akan dibawa, yang sisa yang ada dan disusun dari bawah. Oke, langsung kita contohkan teman-teman. Oke, saya notit aja di ini. Oke, 125. Ini dari desimal, kita ubah ke binary. Oke, ini ya teman-teman. Oke, kita bagi. Kita bagi 2 hasilnya. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 61. 62. Kenapa 62? Karena 62,5 kalau kita kalikan ke kalau kita bagi 2 adalah 62,5. Namun harus kita tulis dalam bentuk bilangan bulat. Nah, 62 kan sisa 1 teman-teman. Sisa satunya itu di sini, sisa 1. Oke? Terus kita bagi 2 lagi, 62-nya kita bagi 2, sudah 31. Ketika dibagi 31, 0 ya sisanya ya, nggak punya sisa. Dibagi 2 lagi, 31 adalah 15, tapi kan 15 kali 2, 30 teman-teman. Nah, sisa 1, kita bagi 2 lagi, sampai 0 nanti. Adalah 7. 7 kali 2, 14, sisa 1. Kita bagi 2 lagi, 3. 3 kali 2 adalah 6, sisa 1. Kita bagi 2 lagi, 1 ya teman-teman. 2 kali 1, 2. Sisa 1. Kita tulis, ini kan sisa 1 lagi. Nah, 1 ini kita bagi 2 lagi teman-teman. Nah, tapi hasilnya harus 0 belakangnya. 0 sampai selesai. Dan ini juga 1. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya. Namun, di step kedua tadi kita diberitahu bahwa untuk penyusunan hasilnya dimulai dari bawah, dari sisanya. Berarti 1 dari bawah ya. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa dikasih base-nya adalah 2. Nih, untuk pengerjaannya. Mas, gimana Mas nanti kalau untuk dalam bentuk lain? Ini kan hanya untuk desimal atau biner. Ya sama aja. Di sini udah saya rangkumkan, nanti yang lain akan sama deh. Jadi tinggal ini kan yang ditanyakan biner. Lah, makanya kita bagi pakai base-nya biner. Nah, nanti kalau menggunakan hexadesimal atau yang lain tinggal disamakan aja gitu. Sampai soal nomor 2 ini paham? Oke, alhamdulillah. Terus lanjut ke nomor 3. 3 ada apa nih? Ada oktal ke binary atau hexadesimal ke binary. Oke. Ini ada tabel ini, nanti bisa nggak usah kalian hafalkan, cukup kalian simpen aja nanti. Di sini kita baca stepnya dulu. Setiap angka dijadikan biner dengan 3 digit untuk O ke B dan 4 digit untuk HD ke B. Ya, jadi gini teman-teman ya. Ketika kalian berbicara oktal, kalian akan berbicara tentang 3 digit. Kalau hexadesimal, kalian akan berbicara tentang 4 digit. Gitu ya teman-teman. 4 digit, 3 digit itu apa mas? Kita masuk ke dalam soal. Bagian dari belakang jika sama 0. Ini nggak perlu ya teman-teman sebenarnya. Langsung aja. 705 dari oktal ke biner. Kita butuh tabel tadi teman-teman untuk menerjemahkan ini. Kenapa? Oke, dari sini. Langsung kita translatekannya teman-teman ya. Jadi kalau untuk dari oktal ke biner ini. 7 di sini oktal ke biner ya adalah 1, 1, 1. Tinggal tulis saja teman-teman 1, 1, 1. Oke, 0. 05 ya. Ya, 0 adalah 0, 0, 0. Ini ya teman-teman. Terus 5 adalah 101. 000 101. Iya, selesai teman-teman. Ingat dikasih base dari soal tersebut. Nah,
Base-nya adalah 2. Nah, segampang itu teman-teman. Kalau heksadesimal gimana, Mas? Heksadesimal nanti ada di bawah. Saya kasih tabelnya juga. Kalau untuk heksadesimal, nanti untuk setiap angkanya itu 4 ya, teman-teman. Dari sini paham? Tinggal menerjemahkan aja ya, dari tabelnya ini. Oke, saya lanjut. Dari binary ke oktal atau binary juga ke heksadesimal. Ini agak sulit teman, ya nggak sulit sih, agak ribet juga. Untuk stepnya yaitu dibagi menjadi 3 digit dari belakang untuk binary ke oktal. Nah, kalau untuk binary ke oktal dibagi 3 digit, dibagi-bagi menjadi 3 digit. Kalau untuk binary ke heksadesimal dibagi menjadi 4 digit. Membaginya seperti ini teman-teman. Kita punya angka ini. Ini angka binary ya teman-teman, karena kita hanya menggunakan dua angka, pakai 1 dan juga pakai 0. Kita bagi menjadi 3 digit angka. Dari belakang, ingat ya teman-teman, dari belakang. Ini untuk bilangan pertama. Nah, kita bagi menjadi 3 digit angka seperti ini. Menjadi 3 kelompok angka lah. Ada 111, ada 010, dan juga ada 110. Lah, yang di depan teman-teman, ini kan sendirian ya, nggak ada temennya. Lah, untuk memenuhinya di depannya itu harus kita kasih 00 teman-teman. 000. Nah, supaya 3 digit ya. Nah, setelah seperti ini, baru kita bisa terjemahkan ke dalam biner. Gimana Mas terjemahannya? Kita pakai tabel ini lagi. Nah, saya ubah sini ya. Oke. Di sini langsung kita translatekan aja ya teman-teman. 001 adalah angka 1. Angka 1. Terus 011 adalah angka 3. Terus 010 adalah angka 2. Untuk 111 adalah angka 7. Nah, jadi untuk nanti hasilnya adalah 1327. Jangan lupa teman-teman dikasih base dari bilangan tersebut, yaitu adalah base-nya oktal. Berapa base-nya oktal? Yaitu 8. Oke, untuk soal keberapa ini? Soal keempat ya. Soal keempat di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Dari cara pemisahan 3 digitnya sampai ke mendapatkan hasil akhirnya. Paham ya untuk ini? Paham, Mas. Oke. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah oktal ke heksadesimal ataupun sebaliknya. Oke. Ini soalnya, dikasih soalnya, stepnya diubah menjadi biner, lalu dikelompokkan ke dalam 3 digit untuk heksadesimal. Dan juga, gini teman-teman, sama saja, tinggal langsung kita kerjain aja ya, supaya kalian nggak pusing. Stepnya seperti ini. Ada 1076, ini kalian ubah menjadi 3 digit angka. Gini, 6, 1 adalah 001. Ini ya teman-teman, pakai tabel yang ini, 001. 0 adalah 000. 7 adalah 111. Terus 6 adalah 110. Nah, seperti ini. Terus di sini pertanyaan adalah heksadesimal. Ingat teman-teman, ketika kita berbicara heksadesimal, kita akan mengkelompokkannya menjadi 4 digit angka. Di sini maka kita kelompokkan 1, 2, 3, 4. Sini kita kelompokkan, sudah cukup. 1100 ini 4. Nah, ternyata kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada 0010, ada 001, dan 110. Nah, tapi untuk tabelnya teman-teman, heksadesimal memiliki tabel tersendiri teman-teman. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini ya untuk tabel heksadesimal. Nah, setelah memiliki seperti ini,
Udah tinggal lihat aja teman-teman. Insya Allah udah bisa. 0010. Kita lihat adalah angka 2. Ini ya. Angka 2. 0011. 0011. Ini ya teman-teman, angka 3. Angka 3 dan juga 1100. Oh, huruf E. Huruf E. Setelah itu kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu 23 E. Jangan lupa diberi base-nya teman-teman, yaitu base-nya heksadesimal. Jadi harus kalian ingat, setiap selesai mengerjakan itu harus diikuti dengan base-nya, yaitu 16. Seperti itu. Apakah yang untuk soal terakhir lah ini, soal terakhir ya. Oke, soal terakhir ini. Teman-teman sudah paham semua untuk yang perubahan terakhir ini apa? Oktal ke heksadesimal atau sebaliknya? Paham? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Paham, Mas. Oke. Mungkin dari saya itu saja ya untuk trigonometri dan juga apa tadi, computer numbering system. Di sini untuk trigono mungkin nggak saya buka pertanyaan ya. Saya buka pertanyaan untuk yang computer numbering system. Tapi kalau mau tanya nggak apa-apa sih. Udah? Nggak ada yang tanyakan? Oke, Iqbal. Waduh, namanya sama kayak saya. Ya, monggo Iya Iqbal. mas. Ini sih mas izin bertanya. Perkenalkan saya Iqbal. Untuk yang computing numbering system kan biasanya lihat tabel ya untuk mengubah angkanya. Tapi ada nggak mas yang kayak jadikan patokan yang harus dihafalin gitu mas? Mungkin apa gitu? Selain lihat tabel gitu. Ya, kurang lebih seperti mas. Makasih mas. Ya, oke. Pertanyaan seperti ini. Saya searching lagi. Udah kelihatan belum? Sudah mas. Ya, sebenarnya deh ya. Ini tuh ketika kalian lihat untuk apa ya? Angka satunya, angka 1 dan susunannya itu apa ya deh ya? Gampang. Kalian bisa mengingat dari urutan angkanya aja. Ya, ini. Tapi saya nggak menyarankan kalian menghafal karena saya sendiri juga nggak hafal. Jadi nanti juga kalian ketika misal ada soal itu juga nanti akan diberikan tabel, soal kalau kalian ujian langsung ya, ujian langsung itu akan diberikan tabel seperti ini. Tapi kalau mau menghafal juga boleh. Untuk urutan menghafalnya mungkin jangan yang ini dulu, kalian hafalin yang ini dulu aja, tabel yang biner ke oktal. Nanti untuk kesininya itu sebenarnya sama, tinggal nambahin 00-nya aja ya antara dua tabel ini. Nanti setelah hafal 7 kalian tambahin lagi. Jadi yang diubah itu hanya posisi angka satunya aja deh. Ntar kamu kalau udah lihat lama, itu nanti kalian udah bisa lihat polanya gitu. Nanti kamu tentuin dulu polanya angka satunya itu, oh gini. Nah, nanti tinggal kalian tambahin 00-nya aja gitu. Jadi ngapain angka satunya aja, polanya itu di mana aja. Itu sih kalau saranku. Tapi saya juga tahu sih materi kalian juga banyak. Jadi janganlah kalau kalian mau maksain banget juga boleh. Jadi menghafal itu juga nggak buruk ya teman-teman. Tentunya kalau kalian ingin bisa lebih cepat atau apapun itu baik. Namun juga kalau bisa ya dibuat dipelajari buat melajari yang lain gitu. Oke. Ini ada semua kan? Coba ayo kita SS boleh nggak sih? Kita SS yuk. Kita foto bareng. Bisa on cam nggak nih? Tuh, banyak sebenarnya. Saya lagi di jalan mas, mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Jalannya aja kamu foto. Kok gitu? Oke. Udah ini? Ya, cuma segini doang ya on cam. Banyak ternyata. Oke. Semangat ya untuk besok ujiannya. Terus jangan lupa besok itu, jadi gini ya teman-teman, kalau besok misal VLM down itu kalian harus siap mental
kalian nggak boleh gopo, karena saya tahu kalian awal-awal lah, nanti takutnya gopo. Jadi kalian harus apa ya? Harus punya second chance. Di situ nanti dari pihak HMTI, bukan pihak HMTI ya, pihak dosen-dosennya itu udah ngasih kalian untuk link pengumpulan lewat Gform. Jadi ketika kalian udah tahu VLM itu down, ketika kalian buka VLM untuk di UAS tadi, UAS besok tuh nggak akan segampang ketika kalian biasanya ya. Itu bisa muternya sekitar setengah jam. Nah, itu ketika kalian ngupload tugas atau apapun akan dilama. Jadi kalau udah tahu VLM-nya down, kalian udah persiapkan link Gform, oke? Dipersiapkan mentalnya, jangan sampai telat. Mending kalian ngerjain beberapa aja, nggak sampai selesai, asalkan nggak telat. Paham ya teman-teman? Oke. Paham, Mas. Semoga semuanya lancar. Oke. Kalian jadi mau foto kah? Ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Slide. Oke, slide 2 ada. Slide 3 males lah, nggak ada orang. Oke, kita doa dulu ya teman-teman, supaya besok lancar, dan juga supaya hari ini ilmunya bermanfaat yang tadi dari Mbak Dina dan juga dari saya. Semoga juga pokoknya besok lancar lah.